Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'adhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Ad'ukallah fi 'ami yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bismillah jamaah Majelis Alim Nurul Anam, para ibu hajah, ibu ustadzah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Durus Fiqhiyah dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih tentang sholat jamaah. Kita sudah tahu syarat-syarat diantara sholat jamaah, diantaranya adalah tidak boleh antara imam dengan makmum ini sholat, tetapi sholatnya sholat yang berlainan. Artinya berlainan di sini berlainan bentuknya. Kalau bentuknya sama boleh, meskipun beda niatnya. Kita sholat jadi makmum, sedangkan orang yang di depan kita ini adalah orang yang sedang sholat sunnah qobliyah. Maka sholat kita di belakang makmum, di belakang imam yang sedang sholat sunnah itu tetap sah, meskipun kita sholat isya misalnya, imam kita sholat qobliyah boleh. Jadi diperbolehkan antara imam dengan makmum sholatnya beda niat tuh boleh. Yang nggak boleh kalau beda bentuk. Contoh diantara sholat yang beda bentuk itu sholat jenazah, beda bentuknya. Kemudian sholat gerhana, khusuf atau khusuf beda bentuknya. Kita yang lagi sholat subuh, maka tidak boleh kita ikut makmum dengan orang yang lagi sholat gerhana, nggak boleh. Kemudian kita misalnya contoh lagi, kita yang lagi sholat maghrib misalnya, ya boleh kita makmuman dengan orang yang sholat jenazah karena bentuk sholatnya beda. Adapun perbedaan niat ini tetap sah. Kita sholat wajib sedangkan imam lagi sholat sunnah boleh, karena bentuk antara sholat sunnah dengan sholat wajib bentuknya sama. Yang tidak diperbolehkan di sini tidak sah jamaahnya kalau beda bentuk antara bentuk sholatnya makmum dengan bentuk sholatnya imam, enggak boleh. Nah berikut ini masih tentang jamaah juga, tentang sholat-sholat yang tidak sah. Sholat-sholat yang tidak sah apabila kita melakukannya sebagai makmum. Sama-sama kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ma tasihhu as-salatu khalfahu. Ma tasihhu as-salatu khalfal al-thagi wal ma'mumi wal muhdithi wa man ala badanihi aw thawbihi najasatun. Alladzi ma tasahhu sholatu khalfahu, ini adalah keadaan yang sholat tidak sah di belakangnya. Ma tasihhu as-sholatu,
tidaklah sah sholat khalfal alfaqi, di belakang orang yang pelat. Pelat itu apa? Cadel ya, pelat itu cadel. Tidak sah kita makmuman di belakang orang yang pelat atau orang yang cadel. Yang dimaksud dengan pelat di sini orang yang baca Al-Quran dan banyak cadelnya. Jadi bukan hanya sekedar cadel huruf roh saja, bukan hanya sekedar cadel huruf-huruf tertentu, tapi memang hampir bisa dibilang ini ucapannya nggak jelas. Dia mengucapkan Fatihah yang nggak jelas, Bismillahirrahmanirrahim juga nggak jelas. Namanya ini pelat. Kalau sekedar ini gimana Ustaz? Sekedar nggak fasih boleh. Kalau hanya sekedar tidak fasih aja kita boleh, kita tetap sah. Ada orang baca Fatihahnya kurang benar. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, itu kan bukan pelat namanya, cuma dia kurang fasih. Kalau kita mau makmuman dengan orang itu boleh tetap sah, asal tidak ada lagi imam. Jadi kalau memang udah nggak ada lagi imam, atau kita nggak tahu ini orang bisa apa enggak sebenarnya jadi imam, kenyataannya dia itu Fatihahnya belum fasih, tetap sah. Memang utamanya, afdolnya kalau kita mau ikut imam, ya imamnya imam yang fasih. Pembahasannya di sini bukan fasih atau tidak fasih. Pembahasannya di sini adalah pelat atau cadel. Orang yang cadel, kemudian kita ikut di belakangnya, maka nggak boleh, nggak sah. Cadelnya cadel yang memang mengubah makna atau cadel yang parah lah bisa dibilang itu. Sekali lagi, kalau kita imam kepada orang yang hanya sekedar tidak fasih, itu sah. Karena sabda Rasulullah SAW, "Shollu khalfa man qala la ilaha illallah." Silakanlah engkau sholat di belakang orang yang memang udah syahadat, gitu doang sabda Rasulullah. Mau dia fasih, mau dia ustadz, atau ustadznya baru setengah belum lunas, nggak apa-apa. Ibu sholat aja di belakangnya, karena diperbolehkan oleh Rasulullah. Walaupun memang yang paling afdol, memang carilah yang lebih fasih, apalagi lebih alim. Ada memang beberapa kualifikasi, ada beberapa tuntutan untuk menjadi imam. Ini hanya afdoliyah atau keutamannya, afdolnya saja. Pertama, di antara orang laki-laki, kalau kita ingin mencari imam, maka carilah yang paling alim. Itu alim yang pertama. Yang kedua, kalau sama-sama alimnya gimana? Kalau sama-sama alimnya, maka cari yang lebih tua. Umurnya sama, orang sama-sama kelahiran 80 misalnya, sama, maka cari yang paling ganteng. Begitu Bu, cari paling ganteng. Emang ganteng jadi ukuran juga. Kalau kita perhatikan para nabi emang ganteng-ganteng. Ya kita kalau punya nabi nggak ganteng kan malu juga ya. Ganteng juga, jadi pilihannya ganteng itu jadi pilihan juga. Imam sama-sama gantengnya, maka cari yang sudah menikah, sama-sama alim, sama-sama umurnya, sama gantengnya, maka cari yang sudah menikah. Udah menikah semuanya, dulunya, maka cari yang paling banyak anaknya. Jadi paling banyak anaknya kan berarti kan paling banyak anak tuh berarti paling banyak menahan penderitaan. Suruh bayaran PTPA, bayaran sekolah, belum diomelin bini, kan berarti dia sabaran. Kalau lebih sabar, maka berarti lebih pantas jadi imam. Ada memang kualifikasi atau syarat-syarat yang memang diutamakan untuk jadi imam, tapi ini hanya afdoliyah atau hanya urusan yang paling utama yang mana, enggak berkaitan dengan sah atau tidak. Sedangkan di sini hubungannya adalah dengan sah atau tidak. Kalau sahnya mah tetap sah, kita di belakang orang yang enggak fasih tetap sah. Di belakang orang yang nggak alim tetap sah. Yang nggak sah itu kalau di belakang orang yang cadel. Yang kedua, wal makmumi, dan tidak sah sholat di belakang makmum. Udah tahuan dia jadi makmum, lah kita sholat di belakang dia. Saya imam, di belakang saya ada yang ikut, namanya Ali. Ibu tahu kalau si Ali aja makmuman sama saya. Udah tahu si Ali itu makmum sama saya, ibu ngikut makmum sama Ali, nggak sah. Orang Ali aja belum bisa nanggung sholatnya sendiri, maksud saya begitu. Maksudnya dia aja masih menggantungkan sholatnya dengan imam,
kok kemudian dijadikan gantungan lagi, dijadikan andalan lagi. Tidak boleh. Tidak sah kita ikut sholat kepada orang yang jadi makmum. Harus orang yang sholat sendiri, harus orang yang memang tidak menggantungkan sholatnya kepada orang lain atau tidak jadi makmum. Kecuali kalau sudah selesai. Contoh begini misalnya, ada imam sholat, nah kemudian ada dua orang ini masbuk. Imam sudah salam, nah dua orang ini memang masih ketinggalan 2 rakaat. Akhirnya dia tambah. Selesai imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, di antara 2 orang makmum masbuk ini salah satunya boleh mundur untuk jadi makmum kepada yang sebelahnya yang sama-sama masbuk. Ini diperkenalkan dan boleh. Kenapa boleh? Karena udah bebas. Artinya udah bebas, imam sudah salam, dan ini yang di sebelahnya, makmumnya sebelahnya ini sudah bukan orang yang jadi makmum, dia sudah bebas atau sudah terlepas dari salat imam. Contoh begini, saya makmuman sama Ali, ya sama-sama dua-duanya ini saya sama-sama masbuk. Yang imam sakof. Nah sakof selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah saya kan gantian, saya kan nerusin nama Ali, saya Ali nerusin, karena sholatnya masih sama-sama masih tertinggal dua-duanya. Maka boleh Ali kemudian jadi makmum saya, mundur sedikit jadi makmum saya, itu boleh. Kenapa boleh? Karena saya udah nggak jadi makmum lagi. Saya udah lepas sholatnya dari sholatnya sakof, karena sakof udah selesai. Yang seperti itu boleh. Walaupun memang nggak harus seperti itu. Artinya kalau kita sholat masing-masing aja nggak apa-apa, karena udah dapat pahala. Sholat jamaah itu Bu, meskipun ibu cuma ngalamin duduk salam doang, tetap dapat pahala 25 derajat. Allahu Akbar, kita jadi makmum, Allahu Akbar, imam udah tasyahud akhir, udah mau fil alamin innaka hamidum majid lagi, Allahu Akbar, dah langsung duduk aja. Kita langsung duduk, ikutin duduknya imam, yaitu duduk tasyahud. Tapi tentunya kita nanti jangan duduk miring, duduk iftirash saja. Baru selesai kita duduk, tahu-tahu imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, diri lagi kita. Itu udah dapat pahala 27 derajat. Meskipun cuma ngalamin salamnya imam doang, udah dapat pahala berapa derajat Bu? 27 derajat. Meskipun 27 derajatnya beda dengan 27-nya orang yang dari awal. Kalau yang dari awal tentu 27-nya 27. Kalau mau gede-gedean gitu ya, 27 berarti dapat 27 apartemen. Misalnya dari awal takbir dia ikut. Tapi kalau yang salam 27 juga. Cuma 27 apa? Ya 27. Dapatnya ya paling cuma 27 motor Mio. Mahal mana Bu? 27 motor Mio sama 27 apartemen. Sama-sama 27. Ya cuma tetap lebih utama yang ikut dari awal, ikut imam. Karenanya kalau ada 2 makmum masbuk, dia melanjutkan sholatnya, imamnya sudah selesai, maka boleh diantara salah satu makmum masbuk itu ngikutin salah satu dari mereka, karena dua-duanya sudah sama-sama enggak jadi makmum, dua-duanya sudah terbebas dari sholat imam. Yang tidak sah di sini kalau kita jamaah sama orang yang jadi makmum, gitu maksudnya. Kemudian yang berikutnya wal muhdithi, dan berjamaah di belakang orang yang hadas. Orang yang hadas udah tahu orang ini sholat nggak pakai wudhu, dan ibu udah tahu kalau dia itu batal, nggak punya wudhu, maka nggak sah sholat di belakang orang itu. Ini memang jarang terjadi karena kita nggak tahu bahwa orang itu sedang berhadas. Tapi kalau terjadi, maka kita harus mufarokoh. Contoh misalnya kita sholat, ibu sholat sama suami, Allahu Akbar, di pertengahan sholat kemudian kedengeran kentutnya suami, dan ibu kan kenal kentut suami ya, suami mah pokoknya tahu dah baunya begitu.
nggak ada orang lain juga, dan ada bunyinya, ada bunyi dan tahu bahwa itu suaminya yang kentut, maka segera saat itu misah atau mufarokoh, memisahkan diri. Kalau tetap melanjutin ikut jadi makmumnya, nggak sah sholat kita. Biasanya imam yang sadar pasti akan membatalkan sholatnya. Imam yang tahu kalau dia berhadas, dia batal, pasti dia akan mundur, nanti digantikan dengan makmum yang paling depan. Di masjid misalnya sholat, ini imam kemudian di saf pertama kiblatnya sana. Di saf pertama ini biasanya memang posisi orang-orang yang lebih diutamakan adalah orang-orang yang tahu dan ngerti tentang jamaah, tentang agama. Kalau imam ini batal, misalnya dikentut, maka imam ini ya udah mundur. Nah, makmum yang makmum yang di saf terdepan inilah yang nanti ngelangkah ke depan. Ngelangkah ke depan, gantiin jadi imamnya. Gantiin jadi imam karena imam yang pertama itu sudah batal. Kalau nggak seperti itu, imam yang pertama batal, kemudian nggak ada yang lanjutin, dan imam pertama juga nggak ngerasa batal. Nah, ini imamnya imam nggak mau dilengserin. Pokoknya gua mau imam, orang gua nggak batal sih kata dia. Tapi kita yakin bahwa dia itu udah batal, maka kita harus mufaroqah. Dalam hati harus ada niat, saya pisah sholat sendiri, gitu aja. Saya sholat sendiri, pisah dari imam. Gerakan-gerakannya tetap ikutin imam, nggak apa-apa. Sebab kalau tidak memisahkan diri, maka tidak sah sholat kita. Kita mengikuti sholat orang yang jelas-jelas punya hadas, itu tidak sah sholat kita. Bukan cuma nggak dapat pahala jamaah, nggak sah sholat kita. Karena kita menggantungkan sholat kepada orang yang berhadas, menggantungkan sholat kepada orang yang lemah posisinya, punya hadas atau cadel atau dia jadi makmum, itu tidak sah. Menggantungkan sholat harus pada orang yang kuat. Kemudian wa man ala badanihi aw thawbihi najasatun. Tidak sah juga sholat di belakang orang yang pada badannya, bajunya terdapat najis. Kalau tadi imamnya berhadas, nggak sah kita sholat kepada orang yang berhadas, kecil maupun besar. Yang berikut ini, tidak sah kita makmum kepada orang yang badan atau bajunya ada najisnya. Kalau kita tahu terjadi di depan kita imam dan kita tahu bajunya ada najisnya atau badannya ada najisnya, maka kita mufaroqah atau memisahkan diri. Kalau kita tetap mengikuti imam yang seperti itu, tidak sah sholat kita. La tasihu, ma tasihu. Di awal tadi sebutannya ma tasihu sholat. Tidak sah sholat di belakang imam yang badan atau bajunya ada najisnya. Memang jarang terjadi juga. Biasanya dalam masyarakat atau dalam realitasnya biasanya imam nggak tahu kalau badannya najis, itu biasanya, atau bajunya najis. Dia jadi imam emang udah biasa, musola dia wakaf bapaknya. Nah, kemudian dia maju jadi imam pakai bajunya sebenarnya udah kotor, dia nggak sadar. Yang sadar kita yang jadi makmum. Kalau kita tahu seperti ini, maka kita nggak boleh ikut. Atau bisa jadi begini contohnya, kejadiannya kita ikut kepada itu imam dari awal, bajunya sebenarnya bersih, badannya juga bersih, tapi tahu-tahu kejatuhan najis. Jatuhan najis, contohnya dia kejatuhan anak tikus, nying-nying, tahu nying-nying tapi mati. Nying-nying kalau masih hidup suci, ibu bawa sholat nggak apa-apa. Kalau emang tega silakan bawa kalau masih hidup. Tapi kalau udah mati, bangkai. Nah, kalau bangkai maka tidak boleh dibawa sholat. Kenapa? Karena membawa najis. Imam lagi sholat, kemudian ada tikus mati jatuh di pecinya dan ngikut terus. Udah gitu imamnya
nggak menyingkirkan najis itu, dia tetap jalan, maka itu imam di badannya ada najis, di pakaiannya ada najis. Kalau kita ikut terus sama imam itu nggak sah sholat kita. Jadi harus mufaroqah, harus memisahkan diri. Kemudian yang berikutnya wafaqidil ma'i wat turab. Dan orang yang tidak menemukan air serta debu. Sholat ada yang disebut dengan sholat faqidit tahuraini. Sholat orang yang nggak pakai, sholat orang yang tidak bersuci, baik bersuci dengan air maupun dengan tayamum. Minimal dalam sholat itu, ibu-ibu, kita harus bersuci. Batas minimal. Kalau nggak bersuci nggak sah. Nah terus gimana Ustaz? Air nggak ada, debu juga nggak. Pengen pakai debu? Sebenarnya kalau debu sih nggak mungkin nggak ada. Di mana-mana ada debu pasti bisa bertayamum. Tapi dia pengen menggunakan debu, cuma anggota badannya terhalang semuanya karena perban atau karena memang udah sulit untuk dipeperin debu, udah nggak bisa kayaknya anggota tayamumnya, muka dengan tangan ini udah semuanya udah terhalang, nggak bisa buat tayamum. Jadi orang ini wudhu enggak, tayamum enggak, dia nggak wudhu dan juga dia nggak menemukan air dan juga dia tidak menemukan debu, atau dia nggak wudhu, dia nggak tayamum, maka tidak sah sholat kita kepada orang yang seperti ini. Karena orang yang seperti ini namanya orang yang sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktu. Yang sering kejadiannya untuk faqidut tahurain ini kalau kita tidak ada dalam kendaraan, Bu. Kita kendaraan, tapi kendaraan bukan punya kita sendiri, kita naik angkutan umum, mau berhenti juga gimana? Minta tolong berhenti sama kenek, ya baru sholat pasti ditinggal sama dia. Ya orang kita bukan ya penumpang satu-satunya, yang lain kan butuh dianterin. Ini gimana? Padahal waktu maghrib udah pengen habis, dan kita mau ke sana nggak mungkin, kita mau ke masjid nggak mungkin, kita mau ke masjid karena nggak mungkin kendaraan ini berhenti. Maka boleh kita sholat tanpa wudhu, sholat tanpa tayamum tuh boleh. Cuma sholatnya disebut dengan sholat yang tidak sempurna. Sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, ini disebut sholat yang naqis atau sholat yang kurang. Sholat yang kurang ini nanti harus ditambal atau diulang iadah. Kapan iadahnya? Kalau sudah bisa wudhu, kalau sudah bisa tayamum. Jadi niat sholatnya sholat untuk menghormati waktu. Dalam kendaraan misalnya kita macet dan gak mungkin turun, boleh kita dalam kendaraan sholat aja, Allahu Akbar, baca aja Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sampai salam. Dan niatnya waktu takbiratul ihram, niatnya itu niat kita sama seperti sholat biasa. Aku sholat maghrib menghormati waktu, udah gitu aja udah. Aku sholat maghrib menghormati waktu karena Allah. Selesai salam udah, namanya ini sholat yang naqis atau sholat yang kurang. Sholat kurang ini nanti begitu kita sampai ke tempat yang normal, bisa wudhu, bisa tayamum misalnya, maka harus diulang. Ngapain Ustaz pakai ngulang segala? Orang saya udah sholat capek-capek, udah tahu begitu, mendingan gak usah sholat tadi. Beda Bu, bedanya kalau kita nggak sholat dosa, kita dianggap lalai, kita dianggap melalaikan kewajiban. Udah masuk waktu sholat, mau dijamak juga enggak, kita nggak ada niat jamak karena belum bisa dijamak. Kemudian ya, kalau kita mau sholat lihurmatil wakti juga nggak mau kita hormatil wakti karena sayang-sayang, ngapain hormatil wakti, nanti diulang-ulang juga. Beda tetap. Yang lihurmatil wakti ini meninggalkan sholat, tapi dia tetap sholatnya kurang sempurna dan nanti akan diganti. Ini nggak dosa. Nah kalau nggak sholat sama sekali, jalan begitu aja, malah asik dia ngobrol sama sampingnya, sama bangkunya, sampai tempat yang sudah normal dia sholat bayar yang tadi, tapi ada dosanya karena yang tadi dia nggak sholat. Itu bedanya begitu.
Nah, kembali ke pembahasan ini, orang yang sholat, ada yang orang faqidut tahura ini, atau tidak pakai air dan tidak pakai wudhu, tidak pakai tayamum, tidak pakai air dan tidak pakai debu buat tayamum. Dia sholat begitu aja tanpa toharoh. Maka orang yang seperti ini sah untuk dirinya sendiri. Nanti dia akan mengulang ibadah. Tapi kita tidak sah kalau ngikut sama dia. Jadi gimana? Sholat masing-masing aja. Sama-sama. Ada si Zaid sama Amar. Zaid sama Amar sama-sama dia nggak wudhu, sama-sama nggak tayamum. Bang, sholat bang, jamaah. Nggak, udah masing-masing aja. Orang lu aja sholatnya nggak sempurna, sholatnya tanpa wudhu. Sholat masing-masing, sholat dihormati waktu. Nanti setelah itu baru diiadah atau diulang. Wala yusalli rajulu khalfal mar'ati awil khunta. Ini yang terakhir. Tidak juga sah sholatnya laki-laki di belakang imam khalfal mar'ah, di belakang imam perempuan awil khunta atau banci. Khunta itu banci, Bu. Banci lah nama bencong ya, Bu. Beda nggak banci yang bencong? Sama ya. Khunta tuh khunta. Kalau saya buat ngebedain aja sih. Khunta itu banci yang sejak kelahirannya dia banci emang. Dia Allah takdirkan punya kelamin dua. Itu namanya khunta. Kalau saya suka bedain bencong ya bencong. Tapi kalau ini banci. Apa sih kalau bahasa itunya, bahasa Jawanya itu wandu. Wandu, tahu wandu? Jadi dudu wedon, dudu lanang. Betul ya Bu ya namanya? Iya, dia itu Allah takdirkan punya dua kelamin. Dia punya zakar, dia punya farji. Ini namanya khunta. Jadi laki bukan, perempuan bukan. Nanti dia punya kecenderungan. Setelah balik dia punya kecenderungan. Akan jadi apa dia? Kadang dia ya kecenderungannya, kalau kecenderungannya dia jadi laki-laki, maka biasanya dia senangnya sama perempuan. Kemudian yang berfungsi berarti dakarnya, alat laki-lakinya. Kalau kecenderungan ke situ, memang ketahuannya nanti kalau udah balik. Nah, kalau dia jadi perempuan, maka dia kecenderungannya senang sama laki-laki. Kemudian yang berfungsi ya berarti farjinya, dakarnya biasanya nggak berfungsi, namanya khunta. Orang laki-laki nggak sah sholat di belakang orang perempuan. Jadi ibu jangan coba-coba sip-sipan sama suami. Gantian saya yang imam, Pak. Ini kan giliran saya imam, nggak bisa. Orang laki-laki nggak sah sholat di belakang orang perempuan. Begitu juga orang laki-laki tidak sah sholat di belakang khunta, di belakang banci, yang saya sebut tadi banci, di belakang khunta. Kenapa? Karena khunta ini tidak sempurna, lebih sempurna laki-laki dibanding khunta. Kalau perempuan udah jelas, memang perempuan itu jadi makmumnya laki-laki. Nah kalau khunta, meskipun dia cenderung kepada laki-laki dan dia memang alat reproduksinya laki-laki yang berfungsi, tetap dia kurang. Maka sholat laki-laki yang sempurna tidak sah di belakang khunta, nggak sah. Jadi yang nggak sah di sini laki-laki jadi makmum, perempuan imam nggak sah. Begitu juga laki-laki jadi makmuman kepada khunta nggak sah. Tapi kalau perempuan makmum kepada khunta sah. Bu, ibu makmum, kemudian yang imam khunta boleh. Karena bisa ada dua kecenderungan. Yang pertama, kalau dia memang cenderung laki-laki, ya berarti dia memang punya hak sebagai imam, bisa kayak laki-laki. Tapi kalau dia kecenderungannya ternyata perempuan, ya udah berarti kan setara, perempuan makmum sama perempuan. Itu bedanya makmum perempuan kepada khunta dengan laki-laki kepada khunta. Kalau laki-laki kepada khunta nggak sah, tapi kalau perempuan kepada khunta masih sah. Khunta kepada khunta gimana sah? Khunta kepada khunta ini masih dianggap sah. Itu namanya khunta yang memang sejak awal penciptaannya atau dari kelahirannya Allah takdirkan dia seperti itu.
Kalau yang suka ngamen, tahu udah hasil unta apa bukan itu? Ya itu mah saya bilang itu bencong, bukan banci. Kalau saya bedainnya begitu. Kalau bencong itu yang suka ngamen. Nah kalau banci, unta ini, banci ini yang memang dia punya dua alat kelamin itu. Inilah beberapa gambaran atau bentuk-bentuk sholat yang tidak sah, yaitu sholat di belakang orang cadel, di belakang makmum nggak boleh, di belakang orang berhadas nggak boleh, sholat di belakang orang yang badannya atau baju najis nggak sah, sholat di belakang orang yang nggak wudhu atau nggak tayamum nggak sah. Begitu juga laki-laki sholat di belakang perempuan atau laki-laki sholat di belakang unta juga tidak sah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.